dengan NIM 242-1020-116. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hukum pidana bagi masyarakat. Oke, selanjutnya saya yaitu perkenalkan, nama saya Nini Protolabimba dengan NIM 242-1020-138. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai penjelasan yang telah teman-teman saya jelaskan, yaitu mengenai peran pentingnya hukum pidana bagi masyarakat dan juga sumber hukum pidana itu sendiri. Menurut Profesor Murjatno, definisi dari hukum pidana adalah bagian keseluruhan dari hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk perbuatan apa saja yang dilarang, tidak boleh dilakukan, disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk menentukan kapan dan dalam hal apa bagi mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dijatuhi atau dikenakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan menentukan dengan cara bagaimana pidana tersebut dapat dikenakan apabila ada seseorang yang disangka telah melanggar larangan-larangan tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan apa saja yang boleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, apabila kita melakukan atau melanggar perbuatan yang telah dilarang tersebut, kita akan mendapatkan hukuman berupa sanksi pidana. Sanksi pidana itu bisa berupa denda, kurungan, hukuman penjara, dan hukuman mati. Nah, hukum pidana juga mengatur tentang siapa saja yang boleh dikenai pidana, kapan dikenai pidana, dan bagaimana cara pidana itu dilakukan. Misalnya, terdapat sebuah kasus di mana A membunuh B. Nah, di pengadilan, hakim memberi putusan bahwasanya A dihukum 15 tahun penjara. Hal ini sesuai dengan KUHP pasal 338. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara maksimal 15 tahun. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hukum pidana bagi masyarakat. Fungsi hukum pidana bagi masyarakat ini sangat penting, yang mana keberadaannya bukan hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk menjaga kedamaian masyarakat. Nah, dalam buku hukum pidana yang disusun oleh Bapak Hilmi Zaki Mardiansa, SHMH, menurut Sudarto, hukum pidana memiliki fungsi secara umum dan fungsi secara sosial, yang mana hukum pidana secara umum ini yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan dan mengatur penyelenggaraan tata hidup dalam masyarakat. Sedangkan fungsi hukum khusus yaitu untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak dilakukannya dengan sanksi berupa pidana yang bersifat lebih tajam dari hukum lainnya. Nah, bukan itu saja, hukum pidana ini juga memiliki beberapa kepentingan, yaitu seperti perlindungan bagi masyarakat. Melalui hukum ini, negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, serta kehormatan setiap orang dari perbuatan yang merugikan. Dengan adanya aturan pidana, masyarakat dapat merasa nyaman dan hidup dengan aman di kehidupan sehari-harinya. Terus yang kedua yaitu fungsi pencegahan. Ancaman pidana yang dicantum dalam undang-undang itu bertujuan untuk mengatur dan mencegah supaya tidak terjadi suatu kejahatan. Nah, pencegahan ini bukan bertujuan kepada pelaku kejahatan, tapi juga kepada masyarakat lainnya agar berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan kejahatan. Yang ketiga yaitu menegaskan keadilan. Setiap perbuatan
pidana harus dipertanggungjawabkan melalui proses hukum. Dengan demikian, korban merasakan keadilan dan masyarakat melihat bahwa hukum benar-benar dilakukan secara adil dan tegas. Terus yang terakhir yaitu memulihkan keseimbangan yang bertanggung jawab oleh tindak pidana dengan adanya proses hukum dan pemindanaan yang diharapkan hubungan sosial yang rusak dapat kembali ditertibkan. Lanjutkan dari penjelasan teman saya yang dimana mereka menjelaskan pentingnya hukum pidana bagi masyarakat Indonesia dan apa fungsi hukum pidana sendiri bagi masyarakat Indonesia. Di sini saya kemudian menjelaskan peran pentingnya hukum pidana di Indonesia. Oke, setelah pengertian dan juga fungsi hukum pidana di masyarakat, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa peran pentingnya bagi masyarakat hukum pidana itu dan apa saja sumber-sumber hukum pidana. Oke, setelah kita ketahui tentang apa pentingnya hukum pidana itu bagi masyarakat dan apa saja fungsi-fungsi hukum pidana bagi masyarakat, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang apa saja peran-peran penting hukum pidana bagi masyarakat dan dari mana saja sumber-sumber hukum pidana itu ada. Dan yang pertama yaitu hukum pidana itu memiliki peran yang pertama yaitu dasar hukum bagi masyarakat. Jadi di sini kenapa dibilang dasar hukum bagi masyarakat? Karena hukum pidana sendiri itu tujuannya yaitu untuk mengadili suatu aturan yang dimana mereka itu melanggar aturan tersebut gitu. Jadi di sini sebenarnya siapa yang melanggar peraturan tersebut itu harus ditangani secara adil dan profesional tanpa adanya diskriminatif. Diskriminatif itu apa? Diskriminatif itu tanpa membedakan kelasnya. Maksud dari kelas itu ketika ada dua orang yang melanggar akan tetapi salah satunya yaitu mempunyai peran atau mempunyai power dan satunya tidak, maka yang mempunyai power itu diturunkan hukumannya. Itu sangat tidak boleh karena itu tidak mencerminkan dari dasar keadilan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Karena itu tadi dasar penegakan hukum di Indonesia sendiri itu harus sifatnya itu harus adil, profesional. Jadi tidak ada diskriminatif di sini. Tapi akan tetapi seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia hukum di Indonesia itu masih sangat lemah. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa hukum di Indonesia itu masih bisa dibeli. Jadi menurut saya sendiri itu sangat belum terrealisasi. Seperti apa dari penjelasan saya dan penerapannya di Indonesia itu belum terrealisasi sama sekali. Hukum pidana yang kedua yaitu sebagai perlindungan terakhir. Perlindungan terakhir itu seperti apa? Perlindungan terakhir sendiri itu ketika hukum lain seperti hukum perdata dan juga hukum administrasi itu tidak bisa menangani kasus tersebut, maka disinilah peran hukum pidana itu. Ini karena hukum pidana itu seperti halnya hukum pengganti di mana kedua hukum tersebut, hukum perdata dan juga hukum administrasi tidak bisa menangani, maka secara tidak langsung hukum pidana sendiri itu sifatnya itu harus tegas. Jadi tidak boleh karena semata-mata dia sebagai hukum pengganti keduanya itu, jadi dia di situ tidak tegas, maka di situ harus tetap tegas dan juga profesional gitu. Jadi di mana penanganan hukum di situ tuh harus sama seperti penanganan hukum yang memang seharusnya seperti itu. Selain itu, hukum pidana itu juga harus selektif dan hati-hati dalam menangani kasus ini. Karena itu tadi, ketika dia tidak hati-hati dan tidak selektif, maka nanti akan menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan. Seperti nanti ada pemfitnahan bahwasannya ini si A, dia kenapa kok tidak diadili? Apakah jangan-jangan dia membeli hukum tersebut begitu? Maka di sini juga harus sifatnya terbuka. Di sini karena sifatnya yang hati-hati dan juga selektif, maka di sini perlu hukum pidana itu mengumpulkan bukti-bukti yang konkret dan fakta-fakta yang ada tanpa adanya bantuan. Maksud bantuan di sini harus tanpa ada penggoyahan dari pihak manapun, seperti tadi pembelian hukum yang terjadi di Indonesia pada umumnya. Tidak hanya memiliki dua peran penting, hukum pidana juga memiliki sarana utama, yaitu sebagai kebenaran dan juga keadilan, di mana kebenaran dan juga keadilan ini harus menuntut mereka mengeluarkan fakta-fakta yang ada, tidak mengada-ngadakan sesuatu yang tidak terjadi. Jadi memang keadaan itu memang benar-benar terjadi, bukan hal itu terjadi karena diada-adakan seperti itu. Jadi hukum di Indonesia sendiri itu seharusnya bersifat profesional
dan tidak boleh dibeli dengan uang maupun jabatan, seperti itu. Dan juga seperti apa yang kita ketahui, banyak sekali kata-kata yang memang membenarkan adanya hal tersebut. Bahwasanya kata-kata tersebut salah satunya yaitu sebagai kalian atau kita sebagai orang yang tidak mempunyai power dalam hal materi ataupun jabatan, di situ kita tidak boleh berurusan dengan hukum. Kalau tidak, kita akan terjerat pasal yang sangat memberatkan bagi diri kita sendiri. Maka dari itu berbijaklah dan profesionallah dalam penegakan hukum. Dan yang terakhir yaitu mengenai sumber hukum pidana. Sumber sendiri itu memiliki definisi, yaitu sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan dan yang bersifat memaksa. Setelah penjelasan tentang sumber hukum tersebut, dalam buku ini disebutkan bahwasannya sumber hukum pidana Indonesia itu terdiri dari 3 pokok bahasan, yaitu dari pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau bisa disebut dengan KUHP, yang kedua yaitu undang-undang lain di luar KUHP, dan yang ketiga atau yang terakhir itu hukum pidana yang tidak tertulis atau bisa disebut dengan hukum adat. Yang pertama yaitu tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimana itu digunakan sampai ini itu merupakan dari warisan atau peninggalan dari kolonial Belanda atau yang lazim disebut Wetboek van Stratford for Netherlands Indie yang diundang melalui Staatblad atau lembar negara. Nah, di sini sendiri Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu buku 1, buku 2, dan buku 3. Buku pertama yaitu menentukan tentang ketentuan umum yang terdapat pada pasal 1 sampai pasal 103 KUHP. Buku kedua yaitu tentang kejahatan, yaitu terdapat pada pasal 104 sampai pasal 488 KUHP. Dan yang terakhir atau buku 3 yaitu tentang pelanggaran, yang dimana pasalnya itu terdapat pada pasal 489 sampai pasal 569 KUHP. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan tega habisi nyawa wanita muda yang tengah hamil 4 bulan. Pembunuhan terjadi di sebuah hotel hanya karena pelaku kesal disuruh keluar sebelum waktunya. Polisi menangkap 2 orang terduga pelaku pembunuhan 5 orang anggota keluarga Haji Sahroni di Indramayu, Jawa Barat. Jejak para pelaku terekam dari rekaman CCTV yang memperlihatkan keduanya memasuki rumah korban pada malam terjadinya pembunuhan. Oke, dari kasus cuplikan mengenai pembunuhan yang telah kita tayangkan, di situ pasal 338 bekerja, karena pasal 338 itu mengatakan bahwasannya barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, di situ sudah jelas bahwasannya orang di situ sudah jelas dia dengan sengaja melakukan pembunuhan atau perampasan nyawa, meskipun dengan alasan di situ karena adanya kesalahpahaman. Pasal 338 yang dimaksud di sini itu pembunuhan yang dimaksud adalah pembunuhan tanpa perencanaan. Jadi di sini itu tidak ada rencana. Meskipun perencanaan itu secara matang atau masih dalam tahap awal dalam pembunuhan itu tidak ada, karena di sini kalau masuk dalam tahap perencanaan itu terdapat pada pasal 340 yang dimana itu dia merampas nyawa orang lain dengan secara perencanaan. Nah, kalau di pasal 338 ini tidak seperti yang telah ditayangkan di video tadi gitu. Nah, perbuatan biasanya itu terjadi kan karena spontan. Nah, akan tetapi di sini jika dilihat di sini itu tidak secara spontan, akan tetapi masih ada berupa kesalahpahaman yang terjadi. Nah, akibat kesalahpahaman tersebut, maka terjadilah sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku pada si korban tersebut. Kesimpulannya, hukum pidana sangat penting bagi masyarakat karena bukan hanya sekedar alat penghukum, melainkan sarana untuk melindungi dan menjaga keadilan serta ketertiban dalam masyarakat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.